silabus, RPP, media, dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Baiklah, yang pertama tutorial dari saya mengenai silabus. Silabus yang saya ambil kelas 4 tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Dalam silabus kelas 4 ini terdapat kompetensi dasar PKN SD kelas tinggi. Adapun kompetensi dasar PKN SD kelas tinggi tema 1 subtema 1 yaitu 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 4.4 menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Baiklah, di dalam RPP terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar beserta indikatornya. Dalam RPP, kompetensi dasar yang saya ambil berdasarkan silabus yang sudah saya buat. Untuk indikatornya, saya membuat dua indikator dari 2 KD. Indikator 3.4.2 menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Indikator 4.4.2 menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah melakukan demonstrasi, siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang terperinci. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan dengan benar. Yang selanjutnya, materi pembelajaran. Yang pertama, makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. 2. Pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Untuk metode pembelajaran, di sini saya menggunakan metode pembelajaran simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan ceramah. Untuk pendekatan pembelajarannya, saya menggunakan saintifik, dan mode pembelajaran saya menggunakan CTL. Media, alat, dan bahan yang saya gunakan, teks bacaan, dan sapu lidi. Selanjutnya, sumber belajar. Sumber belajar saya mendapatkan di buku guru, buku tema, kelas 4 tema 1, subtema 1. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, yang pertama, guru mengucapkan salam. Yang kedua, guru mengecek kehadiran siswa dan meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Yang ketiga, guru melakukan persepsi pembelajaran. Yang keempat, guru menyampaikan tema pembelajaran dan subtema pembelajaran. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti. Yang pertama, siswa diajak membaca teks dan melakukan simulasi tentang makna persatuan dan kesatuan. Yang kedua, siswa diminta menyapu sampah kertas yang disebarkan guru di lantai dengan sapu lidi yang juga disediakan guru. Siswa diajak mengamati hal yang terjadi. Yang ketiga, selanjutnya siswa diminta menyapu sampah kertas dengan sebatang lidi dan mengamati hal yang terjadi. Yang keempat, siswa dipandu oleh guru menyimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan memberikan manfaat sebagai berikut. Bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Yang kelima, secara individu, siswa mengidentifikasi sikap-sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang keenam, siswa bersama guru mendiskusikan sikap-sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Terus, guru menuliskan hasil diskusi di papan tulis. Yang ketujuh, siswa dibagi ke dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 dan siswa berdiskusi tentang pertanyaan berikut. Yang pertama, menurutmu apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Yang keempat, satu kelompok diminta mempresentasikan jawabannya, sementara kelompok yang lain menanggapi. Yang kesembilan, siswa bersamaan tentang pendapat siswa berdasarkan hasil diskusi kelompok. Pada kegiatan penutup, yang pertama, guru mengajak siswa untuk bekerja sama
mengulas kembali apa yang telah dipelajari hari ini. Yang kedua, guru meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk memimpin doa. Dan yang keempat, guru mengucapkan salam. Pada bagian penilaian, yang pertama, teknik penilaian penilaian sikap, mencatat hal-hal yang menonjol, positif atau negatif yang ditujukan siswa dalam sikap santun dan peduli. B. Penilaian pengetahuan. Yang C. Unjuk kerja. Yang kedua, bentuk instrumen penilaian. Yang A. Jurnal penilaian sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Terus, guru menuliskan hasil diskusi di papan tulis. Yang ketujuh, siswa dibagi ke dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 dan siswa berdiskusi tentang pertanyaan berikut. Yang pertama, menurutmu apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Yang keempat, satu kelompok diminta mempresentasikan jawabannya, sementara kelompok yang lain menanggapi. Yang kesembilan, siswa bersamaan tentang pendapat siswa berdasarkan hasil diskusi kelompok. Pada kegiatan penutup, yang pertama, guru mengajak siswa untuk bekerja sama, mengulas kembali apa yang telah dipelajari hari ini. Yang kedua, guru meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk memimpin doa. Dan yang keempat, guru mengucapkan salam. Pada bagian penilaian, yang pertama, teknik penilaian penilaian sikap, mencatat hal-hal yang menonjol, positif atau negatif yang ditujukan siswa dalam sikap santun dan peduli. B. Penilaian pengetahuan. Yang C. Unjuk kerja. Yang kedua, bentuk instrumen penilaian. Yang A. Jurnal penilaian sikap, rubrik penilaian PPKN. Selanjutnya, LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik, Keberagaman Budaya Bangsaku, Pembelajaran 4. Pada bagian ayo membaca. Buatlah teks yang berjudul Tarik Kipas Pakarena di buku, tema kalian. Temukan pokok bacaan di setiap paragraf, setelah itu diisi pada kolom. Perhatikan diagram berikut. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf. Pilih salah satu paragraf dari 1 sampai 3. Pada bagian ayo mengamati, apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawab, mari kita lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Yang kedua, gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Yang ketiga, bandingkan hasilnya. Setelah itu, tulislah kesimpulanmu pada kolom di bawah ini dan diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Selanjutnya, ayo temukan contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Setelah itu, diskusikan pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, menurutmu apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan? Yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Olivia, NIM 2018-143291 dari Universitas PGRI Palembang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan membuat tutorial pembelajaran PKN SD kelas tinggi. Dan saya akan mendeskripsikan mulai dari silabus, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Media Pembelajaran, dan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Pertama, saya akan membuat tutorial tentang silabus. Di sini saya mengambil kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, dan pembelajaran 2. Adapun kompetensi dasar PKN SD kelas 4 yaitu
1.3 Mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2.3 Bersikap toleransi dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. 4.1 Menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kompetensinya akan saya tampilkan di sini. Baiklah, selanjutnya yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di dalam RPP, kompetensi dasar yang saya ambil berdasarkan silabus dan buku tematik yaitu ada 2. Yang pertama, 3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Terus 4.1 Menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam RPP, saya membuat 4 indikator dari 2 kompetensi dasar yang saya ambil tadi. Yang pertama, 3.1. 1. Siswa dapat menyebutkan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. 3.1.2 Menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Untuk kompetensi dasar 4.1 yaitu 4.11 Mengurutkan simbol dengan sila-sila Pancasila. 4.1.2 yaitu mencontohkan pengalaman sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menyebutkan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila dengan benar. Kedua, setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila dengan benar. Ketiga, dari kegiatan menonton video Pancasila animasi, siswa mampu mengurutkan simbol dengan sila-sila Pancasila dengan benar. Yang keempat, dari kegiatan menonton video animasi Pancasila, siswa mampu mencontohkan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk materi pembelajarannya yaitu makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Dan di sini metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Strategi pembelajaran yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Dan pendekatan pembelajarannya yaitu pendekatan saintifik. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran langsung. Dan untuk langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, guru mengucapkan salam sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, guru menyapa dan menanyakan kabar peserta didik. Ketiga, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Yang keempat, guru mengabsen kehadiran siswa. Yang kelima, guru melakukan apersepsi pembelajaran, misalnya, siapa yang tahu dasar negara kita? Yang keenam, guru menyampaikan tema pembelajaran, subtema pembelajaran, tujuan, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, guru menginformasikan materi atau konsep atau keterampilan tentang Pancasila, simbol-simbol Pancasila, dan sila-sila Pancasila dengan menggunakan media animasi Pancasila. Selanjutnya, siswa menyimak penjelasan guru tentang materi atau konsep tentang Pancasila, simbol-simbol Pancasila, dan sila-sila Pancasila. Kemudian, guru meminta siswa untuk membaca teks tentang Pancasila sebagai dasar negaraku dan menggarisbawahi kalimat-kalimat yang penting. Selanjutnya, siswa membaca teks tentang Pancasila sebagai dasar negaraku dan menggarisbawahi kalimat-kalimat yang penting. Kemudian, guru mempersilahkan siswa untuk bertanya apa yang ingin mereka ketahui tentang Pancasila. Misalnya, mengapa Pancasila sebagai dasar negara? Kemudian, siswa dipersilahkan untuk bertanya
apa yang ingin mereka ketahui tentang Pancasila. Misalnya, mengapa Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, guru membantu siswa untuk melakukan latihan-latihan. Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap respon siswa yang benar dan mengoreksi respon siswa yang salah tentang Pancasila, hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila, dan contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, guru mengarahkan siswa untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar secara bersama-sama. Dan siswa menyanyikan lagu Maju Tak Gentar secara bersama-sama untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih konsep ataupun keterampilan. Pada fase ini, guru memonitor dan memberikan bimbingan jika diperlukan untuk melakukan tugasnya tentang Pancasila, hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila, dan contoh penerapan sila Pancasila tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa menjelaskan tentang Pancasila, hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila, dan contoh penerapan sila-sila Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menumbuhkan sikap integritas. Kemudian, guru meminta salah satu atau dua orang siswa untuk maju ke depan untuk mengurutkan sila-sila Pancasila dan contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, satu atau dua orang siswa maju ke depan untuk mengurutkan sila-sila Pancasila dan simbol serta contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk menumbuhkan sikap kemandirian. Guru memberikan soal kepada siswa mengenai simbol dan sila-sila Pancasila. Kemudian, siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru mengenai simbol dan sila-sila Pancasila guna menumbuhkan sikap kemandirian. Selanjutnya, siswa bersama guru melakukan refleksi pembelajaran yang telah berlangsung. Misalnya, apa saja yang telah dipahami oleh siswa, apa yang belum dipahami oleh siswa, dan bagaimana perasaan siswa selama pembelajaran. Kemudian, guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa tersebut tetap semangat. Selanjutnya, siswa dan guru merayakan keberhasilan pembelajaran dengan yel-yel good job. Terus, siswa melakukan operasi semut untuk menjaga kebersihan kelas. Gunanya untuk menumbuhkan sikap gotong royong. Selanjutnya, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa, dan guru memberikan salam lalu mempersilahkan siswa untuk pulang. Untuk penilaiannya terbagi menjadi 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap ini dapat diisi oleh guru yang berisi tanggal, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut. Untuk penilaian pengetahuannya ini dapat dibuat menjadi 2, yaitu secara tertulis dan secara lisan. Dan di sini saya menggunakan tes tertulis, yaitu dengan memberikan soal. Nanti soalnya akan saya tampilkan di sini. Penilaian pengetahuan ini berguna untuk mengukur sejauh mana siswa tersebut paham akan materi yang telah kita sampaikan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini dapat dilakukan setelah menyaksikan video animasi Pancasila. Untuk media pembelajaran, saya menggunakan video animasi, yaitu animasi Pancasila. Untuk sumber belajarnya, yaitu buku guru dan buku siswa kelas 4, tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku, dan pembelajaran 2. Selamat datang di video pembelajaran tentang Pancasila. Hari ini kita akan membahas lebih detail tentang Pancasila. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bunyi sila Pancasila, makna dan simbol sila Pancasila, dan contoh perilaku yang mencerminkan sila Pancasila. Yuk kita belajar sama-sama tentang sila Pancasila. Sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pertama dilambangkan dengan bintang. Bintang artinya sebuah cahaya. Warna emas pada bintang disimbolkan sebagai cahaya dari Tuhan yang Maha Esa yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia.
Bintang memiliki 5 sudut yang menggambarkan 5 agama yang ada di Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama: 1. Beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. 2. Menghargai orang lain yang berbeda agama dengan kita. 3. Tidak memaksa agama pada orang lain. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Mata rantai yang saling berkait melambangkan manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Semua manusia harus saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Rantai berbentuk persegi melambangkan laki-laki, dan rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua yaitu: 1. Tidak membedakan suku, agama, warna kulit. 2. Saling membantu antar sesama. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Beringin merupakan pohon yang besar dan memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Pohon beringin merupakan simbol untuk negara Indonesia. Sulur dan akarnya menjadi simbol keragaman bangsa, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila yaitu: 1. Hidup rukun bersama anggota keluarga. 2. Mengutamakan kepentingan keluarga. 3. Tidak memaksa kehendak kepada anggota keluarga. 4. Saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang dari sila keempat yaitu kepala banteng. Nah, dari kepala banteng adalah banteng merupakan hewan yang suka berkumpul, seperti halnya manusia yang melakukan musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusi sesuatu. Contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat yaitu: 1. Pembagian tugas membersihkan rumah. 2. Menerima dengan lapang dada hasil keputusan musyawarah. 3. Berani mengemukakan pendapat pada saat musyawarah di rumah. 4. Mau mendengarkan pendapat adik atau anggota keluarga yang lain. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Makna padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang yang merupakan syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kelima yaitu: 1. Menabung. 2. Membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. 3. Berbagi makanan dengan adik atau kakak. Kelas, tema, dan tujuan pembelajaran. Dan di sini juga guru sudah memberikan instruksi bagaimana cara pengerjaannya, seperti yang telah saya buat. Nanti akan saya tampilkan di sini. Yang pertama, perhatikan penjelasan guru. Yang kedua, simaklah dan amatilah video animasi yang ditampilkan. Ketiga, catatlah materi yang penting dari video animasi tersebut. Yang keempat, kemudian isilah tabel di bawah ini. Nanti akan saya tampilkan di sini. Selanjutnya yaitu presentasikan hasilmu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Saimita, NIM 2018143284. Prodi PGSD kelas 4H. Mata kuliah pembelajaran PKN SD kelas tinggi. Dosen pengampu Muhammad Lukman MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tutorial RPP, silabus, dan LKPD media. Yang pertama, saya akan menjelaskan silabus. Di sini daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 5. Di silabus ini terdapat KD PKN yang terdiri 2 KD. Yang pertama, 3.3 menjelaskan memahami hak dan kewajiban warga dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah,
sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, KD 4.3 menjelaskan melaksanakan kewajiban sebagai warga di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang selanjutnya, saya menjelaskan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di dalam RPP ini, saya mengambil tema 8, Daerah Tempat Tinggalku, subtema 1, Lingkungan Tempat Tinggalku, pembelajaran 5. Di dalam RPP ini terdapat identitas sekolah, yaitu satuan pendidikan, kelas, semester, tema, subtema, pembelajaran, dan alokasi waktu. Yang kedua itu menjelaskan kompetensi inti. Di dalam terkandung sikap sosial, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, menjelaskan keterampilan, kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Itu terdapat KD PKN. Yang pertama, KD 3.3 menjelaskan memahami hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, KD 4.3 melaksanakan kewajiban sebagai warga di lingkungan rumah. 1. Menyebutkan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan masyarakat, rumah, sekolah. Yang kedua, 4.3.1 menjelaskan cara menjaga sarana umum. Selanjutnya, menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat menyebutkan kewajiban warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan sarana umum dan manfaatnya dengan benar. Selanjutnya, menjelaskan materi, menjelaskan hak dan kewajiban warga dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, menjelaskan bagaimana mengenal cara menjaga sarana umum. Yang kelima, menjelaskan metode pembelajaran, yang dimana terdapat pendekatan saintifik. Model, saya mengambil model Group Investigation atau GI. Yang ketiga, strategi. Saya menggunakan strategi cooperative learning. Yang keempat, metode. Saya menggunakan metode ceramah, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Yang keenam, kegiatan pembelajaran. Terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Selanjutnya, menjelaskan sumber dan media pembelajaran. Sumbernya itu buku guru dan buku siswa. Gunakan media gambar. Yang selanjutnya, penilaian pembelajaran, yang terdapat penilaian sikap. Selanjutnya, yang kedua, penilaian dapat muatan, yaitu KD PKN. Indikator 3.3.1 menyebutkan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat. Teknik penilaiannya itu tertulis, bentuk instrumen, soal isian. Penilaian yang ketiga, penilaian keterampilan. Terdapat kriteria, yaitu yang pertama, menuliskan apa saja hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menuliskan manfaat sarana umum. Yang ketiga, menuliskan sarana umum. Yang ketiga, saya menjelaskan tentang media pembelajaran. Di sini saya menggunakan media pembelajaran yang berbasis media gambar. Yang pertama, saya menjelaskan tentang hak dan kewajiban di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, adik dan kakak membersihkan rumah untuk membantu kedua orang tuanya. Yang kedua, menjelaskan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, yaitu
Contohnya upacara bendera merah putih. Yang ketiga, menjelaskan hak dan kewajiban di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita bergotong royong sesama warga masyarakat. Yang keempat, menjelaskan pentingnya sarana umum di lingkungan, yaitu DENA, dari rumah, sekolah, pasar, sampai ke rumah lagi. Menggunakan LKPD berupa isian, yaitu saya menyuruh siswa untuk mengamati gambar, terus identifikasi keragaman sifat individu berdasarkan gambar berikut. Tuliskan jawabanmu dengan benar. Yang kedua, lembar kerja kunci jawaban untuk siswa. Di sini saya sudah membuat kunci jawabannya. Penyampaian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anjani, NIM 2018-143-285, kelas 4H dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PKN SD kelas tinggi dosen pengampu Muhammad Lukman MPD. Saya mempunyai 4 macam pembelajaran. Yang pertama dengan menggunakan silabus. Yang kedua RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang ketiga LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Yang keempat yaitu media pembelajaran. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan silabus sekolah dasar atau SD kurikulum 2013 revisi 2018 tematik terpadu kelas 6 semester 2. Di sini saya mengambil tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya. Kompetensi intinya: 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Di sini saya mengambil mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terdiri dari 4 KD atau kompetensi dasar. Yang pertama 1.2 menghargai makna kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama. 2.2 melaksanakan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air. 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya 1.2.1 memahami tentang lingkungan sehat dan bersih adalah hak semua warga negara. 2.2.1 menjaga kebersihan baik lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan sekitarnya. 2.2.2 menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. 3.2.1 memiliki kewajiban bekerja sama untuk memastikan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik. 4.2.1 menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negara. Materi pembelajarannya tentang yang pertama, lingkungan sehat dan bersih adalah hak semua warga negara. Menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajibannya
sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, memahami dampak pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Yang keempat, kewajiban dalam menjaga lingkungan sekolah. Kegiatan pembelajarannya berdiskusi untuk mengidentifikasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan, berdiskusi untuk mengidentifikasi nilai-nilai, mengamati bacaan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila Kepemimpinan, memberikan contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi penerapan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam masyarakat, melakukan diskusi mengenai pasal 31 ayat 1 tentang seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, menjawab pertanyaan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dengan penilaian sikap yang dapat kita nilai, yang pertama jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, kerjasama. Dengan alokasi waktu 1 hari atau 24 jam, sumber belajar yang saya ambil yaitu dari buku guru, buku siswa, internet, dan lingkungan. Yang kedua yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di sini saya mengajar SD Negeri 3 Puding Besar, kelas 6 semester 2, tema 8 Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya pembelajaran ketiga, muatan terpadu PPKN, alokasi waktu 1 hari atau 24 jam. Kompetensi sama dengan silabus, KD dan indikator sama dengan silabus, mata pelajaran PPKN. Tujuan pembelajarannya, setelah membaca teks, siswa dapat memahami tentang lingkungan sehat dan bersih adalah hak semua warga negara dengan benar. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menjaga kebersihan baik lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan sekitarnya dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan benar. Setelah melakukan demonstrasi, siswa dapat melaksanakan kewajiban bekerja sama untuk memastikan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik. Yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negara dengan benar. Materi pembelajaran sama dengan silabus, model pendekatan, strategi, teknik, dan metode pembelajaran yang saya gunakan, model problem based learning atau PBL, pendekatan saintifik, strategi cooperative learning, teknik example, non-example, metode permainan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah, karakteristik siswa yang diharapkan, religius, toleransi, mandiri, gotong royong, dan nasionalisme. Media, alat, dan sumber pembelajaran yang saya gunakan sama dengan silabus. Kegiatan pembelajaran yang saya gunakan, kegiatan pendahuluan 1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Kelas dilanjutkan dengan doa, dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa adalah siswa yang hari ini datang paling awal. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita, menyanyikan lagu nasionalisme Garuda Pancasila untuk memberi penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme, menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Guru menyampaikan tahap kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Kegiatan intinya, guru dapat menunjukkan video atau media pembelajaran yang berhubungan dengan lingkungan sehat dan bersih. Siswa diminta untuk mengamati penjelasan tentang menjaga lingkungan sehat dan bersih. Guru meminta siswa untuk mengingatkan kembali informasi tentang lingkungan sehat dan bersih. Siswa juga dapat melakukan pencarian agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai cara menjaga lingkungan sehat dan bersih. Fakta menarik tentang lingkungan sehat dan bersih. Siswa akan membuatnya di kertas yang sudah disediakan. Guru meminta siswa untuk membaca sebuah bacaan yang berisi informasi singkat mengenai keadaan lingkungan sehat dan bersih sekarang ini. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan bacaan tersebut. Guru dan siswa berdiskusi bagaimana membuat peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di lingkungan sehat dan bersih tersebut. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungan sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Guru memberikan 5 pertanyaan.
Dari pertanyaan tersebut, siswa akan segera bergiliran menjawab pertanyaan tersebut. Guru menjelaskan bahwa menjaga lingkungan harus dimulai dari kesadaran diri dan juga dimulai dari komunitas yang ada di dekat kita. Salah satu lingkungan terdekat adalah lingkungan rumah. Siswa mengidentifikasi apa yang dapat ia lakukan di rumah dalam kegiatan dalam lingkungan dan menuliskan hasil identifikasi tersebut dalam selembar kertas. Guru meminta siswa untuk membuat sebuah poster yang berisi rencana aksi yang akan dilakukan di lingkungan rumah sebagai cerminan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Siswa akan membuatnya di kertas yang telah disediakan. Siswa menjawab pertanyaan yang terdapat di buku siswa. Kegiatan penutup, bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti, melakukan penilaian hasil belajar, menyanyikan salah satu lagu daerah Apuse untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan toleransi, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang terakhir yaitu penilaian. Yang pertama, instrumen penilaian, sikap, penilaian diri, peduli, dan santun. Penilaian pengetahuan berupa soal pilihan ganda, penilaian keterampilan. Teknik penilaiannya, penilaian sikap, observasi, penilaian pengetahuan, tes tertulis, penilaian keterampilan, unjuk kerja. Semuanya terlampir di lampiran LKPD. Yang ketiga yaitu lembar kerja peserta didik atau biasa kita sebut LKPD. Nama siswa yang saya amati salah satunya yaitu M. Zikri Priyansah, kelas 6, tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat mendiskusikan lingkungan sehat dan bersih adalah hak semua warga negara dengan benar. Berikut adalah beberapa soal yang akan dikerjakan oleh siswa saya. Soal ini sudah sesuai dengan RPP yang telah dibuat oleh guru. Selanjutnya yaitu kunci jawaban LKPD atau lembar kerja peserta didik. LKPD yang pertama yaitu kunci jawaban dari soal di atas, soal yang akan dikerjakan oleh peserta didik. LKPD 2 yaitu penilaian menggunakan rubrik. Lembar penilaian LKPD. Yang pertama penilaian sikap. Yang pertama yang saya nilai yaitu peduli. Peduli dalam membantu teman yang kesulitan atau meminjamkan peralatannya kepada teman yang lain. Yang kedua santun. Sopan kepada guru, berpakaian rapi dan sopan. Keterangan pada kolom yaitu kalau BS baik sekali, kalau B baik, kalau C cukup, kalau PB perlu bimbingan. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini merupakan soal yang telah dibuatkan oleh guru. Di sini saya menyediakan 10 soal. Cara penilaiannya, cara penilaian pilihan ganda yang telah saya buat, yang satu jumlah skor yang diperoleh 1 dikali 10. Jadi kalau 1 benar dikali 10, benar 1 berarti 1, salah 1 berarti 0. Konferensi nilainya 90 sampai 100. Predikatnya A, klasifikasinya SB sangat baik. 60 sampai 80. Predikatnya B, klasifikasinya baik. 0 sampai 50. Predikatnya C, klasifikasinya cukup. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan perbaikan proses pembelajaran. Penilaian tersebut, materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Ini contoh penilaian yang akan dibuat, yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan lebih bersifat abstrak. Saya menggunakan media pembelajaran menggunakan laptop InFocus. Di sini saya bisa menampilkan video-video atau gambar-gambar
tentang lingkungan sehat dan bersih. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.